Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Ketua DPD APDSI Jawa Barat beserta jajarannya mengucapkan selamat ulang tahun APDSI yang ke-17. Mudah-mudahan dengan bertambahnya usia organisasi kami ini menjadi wadah yang sampaikan kepada seluruh Indonesia untuk bisa membangun Indonesia dari desa. APDSI Jaya, APDSI Jaya, APDSI Jaya. Desa bersatu membangun Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua APDSI Kabupaten Karawang mengucapkan hari APDSI yang ke-17. Semoga APDSI jaya selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Alif Hukum, Sekretaris APDSI Kabupaten Karawang, dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-17 APDSI. Semoga di usia yang ke-17 semakin baik, semakin jaya, dan semakin bisa merepresentasikan kepentingan para kepala desa, terutama di wilayah Kabupaten Karawang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasat Intelkam Polres Karawang, AKP Agustinus Manurung, mengucapkan selamat ulang tahun APDSI yang ke-17. Semoga APDSI tetap jaya, sukses selalu. Ya, saya Kasih Intelkam Karawang, Kabupaten Sayaran, mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk APDSI yang ke-17. Semoga makin jaya dan membawa perubahan agar setiap desa di Karawang makin maju oleh desa-desa yang bergabung dengan APDSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman dan rekan-rekan kami aturkan dan mengucapkan selamat bersilaturahmi daerah Karawang bersama APDSI yang ke-17. Mudah-mudahan ke depan APDSI bisa lebih maju. Tentunya APDSI merupakan bagian dari kegiatan Kabupaten Karawang. APDSI maju, Karawang maju. Ketua APDSI Kabupaten Karawang, Bapak Sukarya WK Sarjana Hukum. Yang saya hormati Bapak Tohom Hasiholan, SHMH, Kasih Intel Hajari Kabupaten Karawang. Selamat datang Pak. Yang saya hormati Bapak Sekretaris APDSI Kabupaten Karawang, Bapak Haji Alex Sukardi, Sarjana Hukum APDSI Kabupaten Karawang. Terima kasih. Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, di sanalah aku berdiri. Indonesia dan tanah air, kita berseru. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Melaksanakan acara baiknya kita berdoa, kita memohon kepada Allah bahwa pada hari ini di ulang tahun APDSI yang ke-17 yang pertama kita memanjatkan doa semoga
Abdesi terus berjaya. Yang kedua, semoga kita semuanya ada di bawah naungan Abdesi, semua urusan dan semua kebutuhan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin amin alhamdulillah hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karim 'azim sultanik. Allahumma shalli ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah petunjuk kekuatan kepada kami, berilah kebahagiaan kepada kami untuk ya Allah ya ampunilah dosa ibu bapa kami ya Allah. Wal munkar wasul fal kharifat wasyada'in wal mihan zahara minha wa ma من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sesi Kabupaten Karawang, Bapak Sukarya WK Sarjana Hukum. Yang saya hormati Ketua DPD Abdesi Jawa Barat, Bapak Dede Kusdidar Sarjana Ekonomi, beserta Kang Budi dari Ketua Subang. Terima kasih Subang sudah hadir menemani kita di teater ini. Yang saya hormati, saya banggakan tamu kita, narasumber Bapak Tohong Haji Olan SHMH, Kasih Intel Kejaksaan Negeri Karawang. Selamat datang Pak di teater, tepuk tangan buat beliau. Beliau salah satu pejabat Kejaksaan Negeri Karawang yang dekat sekali dengan kepala desa dan pemerintah desa, sehingga beliau yang sering menyuarakan, mengajak, mengasih informasi bahwa jaksa itu selain penyidik dan penuntut juga adalah kuasa hukum negara untuk para pemerintah desa. Jadi jangan segan-segan minta bantuan beliau untuk hal-hal yang sifatnya pro justisia. Sekali lagi yang saya hormati, saya banggakan teman-teman ketua, anggota dan seluruh pengurus DPK Abdesi di wilayah masing-masing yang menurut daftar hadir nginep semalam itu ada 143 kepala desa. Kalaupun hari ini saya hitung tidak 143 yang ikut, maklum mungkin yang semalam ada acara sampai pagi jadi masih tidur di ruangannya. Ya, karena semalam memang banyak sekali acara. Ada yang nyanyi di sini, ada juga yang nyanyi di luar. Jadi kalau kita minta 15% pun nggak apa-apa. Tapi kita mintanya sementara ini 12%. Yang kedua perlu dilaporkan Pak Ketua DPC Abdesi Karawang kaitan dan pemilihan yang angkatan 67. Ini ada sedikit informasi yang mungkin kita jadi bahasan rapat bareng-bareng. Karena ada 8 kepala desa yang akan habis tahun 2023. Ada nggak di sini? Ada ya? Iya. Kalau teman kita yang di depan ini berjuang dan berhasil melaksanakan Pilkades di 2023, maka resikonya Pilkades 67 itu akan mundur. Karena sampai 2024 sudah habis 3 kali perhelatan Pilkades. 177, 45 dan 8. Ya, ini sebuah fenomena yang harus kita rumuskan bagaimana jalan terbaiknya agar bisa merepresentasi kepentingan semua golongan. Ya, itu. Yang selanjutnya Pak Ketua DPD Abdesi Jabar, mohon sebagaimana rapat yang sudah kita lakukan dengan Gubernur, tahun depan kita mendesak agar Wanggup itu 175 juta di dalam. Ini atensi dari DPC Karawang. Pak Ketua DPC nggak mau ngomong karena terlalu dekat dengan Ketua DPD, jadi yang ngomong saya.
Ya, tolong Kang Budi dicatat ini aspirasi teman-teman Kerawang hasil rapat semalam. Tahun depan Banggup itu harus naik menjadi 175 juta. Ya, karena janjinya gubernur ketika rapat dengan kita berapa Kang Budi? 250 juta ketika gubernur itu rapat dengan DPD Abdesi Jabar. Gak usah lah 250 juta, ya terlalu banyak lah, udah 175 juta nggak apa-apa, ya. Itu barangkali sekali lagi atas nama organisasi saya dan seluruh pengurus DPC Abdesi Kabupaten Kerawang mengucapkan terima kasih dan rasa bangga yang setinggi-tingginya atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu para kepala desa dalam acara hari ulang tahun ke-17 Abdesi dan silaturahmi daerah Abdesi dengan forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Kerawang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Ketua Pak Kasintel beserta rekannya di Abdesi Jawa Barat, kami di Sinar. Ini teman lama. Kalau bendahara dengan Pak Sekjen itu menggebu-gebu, ya memang gayanya begitu. Ya, terima kasih untuk rekan-rekan yang saya cintai bahwa hari ulang tahun Abdesi ke-17 ini tidak merespon, tapi banyak teman-teman kita lihat kepentingan keluarga. Ya. Saya mohon ke Pak Profesor Ibu Kajari, karena di Kerawang ini banyak hal-hal seperti PTXR, PPNT, itu saya mohon bimbingan hukum. Jangan sampai teman-teman saya ini, semua kepala desa yang ada di Kerawang ini terjerat oleh pasal masa hukum. Karena ada yang mungkin yang masih baru, tapi saya bukan mengabaikan masalah kemampuan yang baru. Satu contoh saja, kebijakan pemerintahan itu seperti bantuan BLT itu 600.000. Ada kepala desa yang membagi dari hasil regulasi dengan hasil pusdes. Ada salah satu desa yang harusnya kalau mengikuti regulasi yang 600.000 332. Begitu hasil pusdes, ya, itu jadinya 994. Akhirnya dibagi 200.000. Nah, itu dilaporkan. Itu sebenarnya tidak ada kerugian negaranya karena hasil pusdesnya ini yang berbeda. Akhirnya itu ada kekhawatiran para kepala desa itu terjerat masalah itu. Kedua, masalah PTXL. Masalah PTXL itu sekarang ini di Kerawang itu banyak ya, teman-teman kita ini yang dianggap bermasalah. Kami warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kasintel dari Kejaksaan Negeri Kerawang, yang saya hormati Ketua DPC Abdesi Kerawang, pengurus DPC Kerawang beserta seluruh kepala desa Kabupaten Kerawang yang saya hormati pada kesempatan ini. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Subhanahu wa Ta'ala
Ta'ala berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada kesempatan ini. Kita curahkan kepada kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, mudah-mudahan sampai kita sebagai yang dan taat dan amin ya rabbal alamin. Saya bisa hadir di tengah-tengah rekan-rekan para desa Kabupaten Karawang. Mungkin ini satu-satunya kabupaten yang bisa merayakan hari ulang tahun APDC yang ke-17. Mengucapkan terima kasih sekali lagi karena kemarin kami baru ulang tahun yang pertama kali sejak APDC diadakan di Jakarta. Sedikit bincang santai kita tidak pidana korupsi. Mungkin nanti kalau tadi disampaikan oleh Pak Ketua APDC Karawang, bisa kita nanti kalau ada tanya jawab ya, begitu ya. Baik, korupsi itu sejatinya berasal dari bahasa Latin. Ini maaf ya Bapak Ibu kalau kita agak teoritis sedikit ya, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan tidak membosankan gitu ya. Korupsi berasal dari corrupere, corruptio atau corruptus. Jadi utamanya itu dari bahasa Latin yang kemudian diadopsi oleh negara-negara beberapa bangsa di dunia, dan beberapa bangsa di sini memiliki istilah tersendiri mengenai korupsi. Next. Baik, ada dari bahasa Inggris, dari bahasa Prancis artinya rusak. Jadi kalau kita lihat dari sejarahnya bahasa korupsi ini memang segala sesuatu yang tidak bagus gitu. Nah ini kalau kita lihat definisi korupsi: busuk, palsu, suap, korup, menerima uang sogok, menyelewengkan uang, barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi menurut kamus hukum, kemudian menurut the lexicon of dictionary, kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral. Ini 4 uang, kurang 1, kurang kuat, jawab 1 kira-kira bisa deh. Mohon maaf, bisa nggak kalau 1? Semuanya 5 harus kuat. Nah yang 5 ini yang kosong-kosong diisi. Diisinya oleh apa? Saling. Jadi nantinya rapat, tetap panggilnya kalau dalam rangka silaturahmi, karena pada saat ini juga kita masih dalam yang namanya induk kelembagaan di tengah-tengah di bawah Korps Camat. Ini kalau kita bisa bicara mensengsarakan rakyat, tidaklah. Kenapa? Masa pandemi kita sudah 2 tahun terlewati, di mana pupuk petani ini sangat mahal dan sulit. Ada subsidi 240, ternyata teknologi tepat guna nggak dipakai. Kenapa teknologi tepat guna tidak dipakai? Karena pupuk subsidi sulit. Terus yang kedua, petani itu bukan petani bukti aja. Petani ini ada petani penggarap. Ini yang sangat berat. Artinya kita bicara dulu, saya selama 23 tahun menjabat kepala desa. Kita bicara bottom up. Kenapa top down? Udah aja sikat aja 480.000 per hektar. Padahal 100.000 di tahun 2020 ke sana. Nah ini sangat-sangat berat sekali, terutama bagi pihak penggarap dan petani yang ada di Karawang. Belum lagi dengan pupuk yang mahal, obat-obat yang mahal. Kami melihat di Kutawaluya ini banyak yang gagal panen, dari 1 hektar sampai cuma 6 kintal. Ini yang jadi masalah. Makanya tidak ada hal lain. Pertama adalah apa yang diutarakan top down-nya kabupaten, desentralisasi kabupaten ini jangan dipakai untuk mensengsarakan rakyat. Artian pajak ini kalau perlu naik 10% atau 20%, ini naiknya sampai 300%. Ini yang sangat berat. Tolong desentralisasi kabupaten ini untuk mensejahterakan rakyat, termasuk juga untuk meringankan beban rakyat, terutama masalah pajak. Ini tambahan dari Ketua. Makasih Pak. Kalau sudah sudut pandang pasti berbeda. Karena apa? Dari backgroundnya, baik keilmuannya maupun pengalamannya pasti beda. Sudut pandang. Ini nih. Kalau saya berdasarkan pengalaman, komitmen dan sudut pandang, barang sama. Sama. Tapi yang lain
ya masih apa? Bukan masih ragu ya. Artinya kita perlu kembali lagi pandangan yang sama. Menurut saya, ibu saya orang Cianjur, bapak saya orang Batak, mukanya jadi kayak begini. Jadi mungkin karena saya tidak lama, mungkin kalau berkenan bisa disimpan nomor handphone saya. Ya, saya orang suka manggil saya Manurung. Kalau di dunia maya orang manggil saya Kapten Monru. Betul. Monru. Itu ya. Kalau dibuka di Google di apa-apa si Kapten Monru yang keluar. Baik, sedikit saja. Memang kalau saya melihat kepala desa ini buah simalakama ya, bagi kepala desa dimakan ibu meninggal, tidak dimakan bapak yang meninggal. Modal kalian lihat. Kalau bahasanya modal aja. Di satu sisi kita pengen mengabdi ke masyarakat, perlu 50 juta. Ya, karena apa? Supaya mereka tidak melaksanakan ada peluang untuk korupsinya. Namun pelaksanaannya nanti kalau ada yang melakukan, ya udah kan ini sudah tinggi. Karena apa? Karena juga rekan-rekan kita ini juga berangkat. Waktu kemarin, waktu kami ada acara ulang tahun itu tuntutannya kan udah disampaikan waktu Silatnas, itu bukan tuntutan tapi mengajukan gitu kan. Mengajukan kepada Presiden keinginan rekan-rekan kepala desa. Salah satu poin itu adalah kenaikan di dana desa, gitu. Minta 4% dana desa. Karena dirasakan ini kebutuhan desa ini sangat kurang. Meskipun udah terasa manfaat dan faedahnya untuk masyarakat setelah lahirnya Undang-Undang Desa nomor 6 2014 ya, usia 2014 ya kalau nggak salah, itu udah terasa geliatnya desa itu terasa. Tapi setelah diapolasi action ini terasa kurang, sehingga kami mengusulkan lagi ke pemerintah pusat supaya bisa di angka 4%. Nah terus selain itu apa lagi Pak? Selain itu ada tuntutan, contohnya ada penggantian stempel yang sekarang cuma ke lambang kabupaten, sekarang kita untuk ke lambang Garuda. Terus ada kan masih ada desa yang siltapnya, tunjangan tetapnya masih dibayarkan oleh kabupaten 3 bulan sekali. Ya kami mengusulkan untuk 1 bulan sekali. Dan terus ada BOP dari dana desa kan selama ini tidak ada untuk biaya operasional. Gitu. Nah sekarang alhamdulillah Presiden meskipun skala kecil cuma 3%, ada bentuk perhatian di pemerintah pusat untuk ke desa. Oke. Dari 12 tuntutan ke realisasi berapa? 6. Dari 6 pengajuan. Pada tanggal 17 Mei ini adalah hari ulang tahun Abdesi yang ke-17 ya, yang kita rayakan di Sariater, bahwa hasil dibarengi dengan pertemuan-pertemuan dengan Musbida ya, kita mendapat masukan-masukan dan usulan-usulan. Salah satunya adalah usulan masalah kenaikan pajak PBB bumi dan bangunan. Jadi kita sebagai kepala desa dan juga pasti masyarakat juga merasa keberatan dengan kenaikan pajak bumi dan bangunan ini 100 sampai 300%. Ya kita tidak naik aja, kita kerepotan juga nagihnya ya, apalagi naik. Kita harusnya memberikan daerah menyesuaikan kondisi. Saat ini kan pasca ya COVID-19. Sekarang langsung ditaikin pajaknya hasil, apalagi dari pertanian. Pertanian itu dalam 1 hektar untungnya itu kalau bagus hanya 8 juta dibagi 6 bulan, berapa penghasilan dari para petani? Itu kalau punya tanah 1 hektar, apalagi yang tidak punya tanah. Nah harusnya di sini pemerintahan daerah harus mengkaji ulang dan harus bijaklah dalam mengambil keputusan. Ya, mudah-mudahan pemerintahan daerah ini bisa mengkaji ulang untuk kenaikan pajak bumi dan bangunan ini. Nah, setelah silaturahmi ini,
harapan atau arahan dari Pak Ketua seperti apa kepada kepala desa yang bernaung di APDES ini, Pak? Ya, saya berharap kepala desa ini untuk kedepannya lebih profesional lagi. Karena walau bagaimanapun beban kepala desa ini berat. Kenapa saya bisa bilang berat? Kita perlu langsung dengan masyarakat. Ada yang mintanya A, B, C, ya. Sedangkan aturan tetap kita harus jelaskan. Satu contoh saja. Kenapa ada kepala desa yang kadang-kadang dilaporkan dalam ambil keputusan, padahal BPNT, PTXL itu kan sekarang itu yang jadi booming, ya. Katanya dipotong, padahal itu bukan dipotong. Karena regulasinya itu 600.000, sedangkan hasil musdesusnya itu di desa 3 kali lipat. Akhirnya kepala desa ngambil keputusan dengan hasil musdesus itu dibagilah 200.000. Nah, kalau begitu kan nggak ada kerugian negaranya. Yang penting ada hasil musyawarah desa yang diberikan kepada masyarakat, tokoh agama, dan DPD itu harus dilakukan. PTXL ya kita kan nggak bisa. Salah satu si A ini beli tanah ke si B, si B ini belum beli tanah ke si A, dari si A ini, gitu kan nggak bisa langsung proses, kan harus ada pelepasan hak dulu. Nah, masalah pelepasan hak itu kebijakannya ada di kepala desa, tapi tidak ditentukan besarannya berapa. Kan begitu. Nah, yang diekspos lebih dari 150.000, itu masalahnya. Ya, di sini kita perlu pemahaman juga, karena namanya di desa ya lawan politiknya orang situ. Sampai dengan jam 11 malam itu ada 143 kepala desa. Nah, itu yang terbagi dalam berapa kecamatan? Semuanya yang hadir itu 25 kecamatan. Alhamdulillah teman-teman kita di sini di Lembasari Masjid ini terus terang saja hanya memediasi saja, jadi mereka pesan tempat sendiri dan bayar sendiri. Harapan saya ke depan terus ditingkatkan kekompakannya para kepala desa untuk mengikuti acara-acara seperti ini, karena terus terang saja dalam acara ini pun banyak sekali yang manfaat yang bisa kita petik, karena di sini hadir juga Forkominda, kemudian dari DPD APDES Jawa Barat yang biasanya menyuarakan hal sifatnya kepentingan desa itu. Dan yang terutama ada pemaparan dari aparat penegak hukum yaitu Kajari dan Kapolres Karawang untuk memberikan modal dasar dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan kepala desa yang mengelola pemerintahan desa di Kabupaten Karawang. Himbauan kami kepada para kepala desa agar benar-benar menggunakan anggaran desa dengan baik, benar, dan sesuai dengan ketentuan undangan. Artinya dalam hal apabila ada keraguan-keraguan bisa berkonsultasi kepada inspektorat, kepada dinas pemberdayaan masyarakat desa, kepada kejaksaan juga bisa, karena kami di kejaksaan ada bidang perdata dan tata usaha negara yang membuka ruang pelayanan hukum dan konsultasi hukum bagi kepala desa yang ragu untuk menggunakan dana desanya. Nah, biasanya permasalahan apa aja Pak yang sering ditemui oleh desa ini? Permasalahannya macam-macam. Jadi kebanyakan itu mungkin ketidaktahuan untuk membuat pertanggungjawaban penggunaan dana. Jadi kalau berkonsultasi kan paling nggak bisa ada petunjuk atau arahan bagaimana sih membuat pertanggungjawaban yang benar, ya. Kemudian ada kalanya mungkin pembagian BLT yang tidak sesuai dengan nama-namanya, mengikuti keadaan di lapangan. Itu sih bisa saja, tapi harus melalui dengan musdesus, sehingga perubahan nama-nama tersebut harus atas kesepakatan dan persetujuan seluruh unsur elemen yang ada di masyarakat desa. Nah, untuk PTSL sendiri Pak, ini yang mungkin sering dihadapi oleh kepala desa, seperti apa nih Pak arahannya? Ya, PTSL itu memang sudah ditetapkan biayanya 150.000 ya oleh negara. Nah, namun yang perlu dipahami adalah biaya tersebut adalah apabila si pemohon memang memohonkan tanahnya sendiri.
Nah, apabila mungkin ini tanah misalnya tanah warisan dari neneknya, sehingga dibutuhkan suatu administrasi pelepasan hak atau peralihan hak dari neneknya kepada anaknya, kemudian kepada yang bersangkutan sebagai cucu. Nah, tentunya ini kan di luar daripada biaya yang dimaksud 150.000 oleh negara tersebut, sehingga mungkin untuk itu ada biaya-biaya lain.